Halo Scorpio, welcome back to my channel bersama aku Mela. Kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah kamu sebenarnya dan takdirmu yang nyata. Seperti apakah ceritanya kita akan coba lihat ya Scorpio. Tapi ingat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Maka dari itu Scorpio harus bijak dalam menyikapi readingan ini dan semoga akan ketemu dengan pesan-pesan positif ya. Dan aku juga berharap Scorpio semuanya dimanapun kamu berada semoga selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Scorpio. Inilah kamu yang sebenarnya dan takdirmu yang nyata. Ingat ya, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu. Oke, baik. Scorpio. Oh, follow the sign. Scorpio. Nah, Scorpio di sini ya. Inilah kamu sebenarnya. Dan takdir nyata buat kamu ya. Takdirmu yang nyata. Dimana kamu ini selalu bangkit dari keterpurukan ya, atau Scorpio ini selalu mengalami kesedihan, selalu mengalami penderitaan, tapi nggak selalu ya. Jangan kamu artikan wah aku nggak kak, aku happy happy aja kak gitu ya. Nah tetapi di balik kesedihan kamu, kekecewaan kamu, kamu tidak ingin orang tahu, kamu lebih menutupnya sendiri, kamu lebih memperjuangkan sendiri. Itulah kamu Scorpio. Kamu lebih berusaha untuk membangkitkan lagi ya kehidupan kamu yang hancur. Nah, itu takdir kamu. Dan ya pada dasarnya Scorpio ini adalah orang yang kayak apa ya? Dia pintar, dia cerdas ya. Dan dia selalu kayak berjuang gitu ya dalam segala hal dia suka berjuang. Dan dia juga suka berpetualang. Dan dia juga orang tipikal yang setia ya. Kalau dia sudah punya pasangan, dia akan setia. Tapi kalau dia sudah disakiti, ya itu kayak rumit banget ya, rumit banget. Bisa saja dia dendam, tapi dendamnya hanya sesaat, dia tidak akan lama-lama ya. Nah, dan Scorpio di sini dia kayak bisa menentukan ini mana yang baik buat aku, mana yang tidak. Dan dia Scorpio juga bisa menjaga menjaga intinya uh, jati dirinya dia itu benar-benar bisa dijaga gitu loh. Dan dia tidak akan sembarangan untuk melakukan apapun. Apa yang akan dilakukan itu selalu dipikirkan dulu. Begitu ya. Scorpio, Scorpio ini kalau dia sudah suka sama seseorang, dia mungkin akan sukanya itu akan berlebihan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau seseorang itu akan berikan hal-hal yang baik buat dia, dia akan lebih baik lagi dari kita. Gitu ya, Scorpio ya. Kalau the White. Nah, di sini aku melihat ya, Scorpio ini selalu mendapatkan suatu hambatan, rintangan, masalah gitu. Tapi dia selalu kuat untuk menjalankan semua itu. Karena Scorpio itu seperti punya power gitu ya. Dan dia adalah sayang sama keluarga. Tapi sedikit cuek gitu ya. Scorpio ini terkesan cuek dia. Padahal mungkin ya Scorpio ini dia tahu nih kalau dia itu butuh ini, butuh itu. Tapi dia nggak mau nunjukin ya nanti suatu saat dia akan bisa mendapatkan itu dengan perjuangan dia sendiri gitu ya. Apalagi mungkin ada nih beberapa dari Scorpio punya case ya, dia suka nih sama seseorang. Tapi dia lebih kayak ya dipendam dulu. Dia kayak mencari tahu dulu nih, orang ini bagaimana? Orang ini baik nggak ya untuk aku? Orang ini pantas nggak ya kalau aku perjuangin gitu ya. Nah, terkadang ya ada Scorpio yang menunggu sinyal-sinyal dari orang dulu baru Scorpio yang apa yang bertindak gitu loh. Karena dia kayak nggak bisa ditolak juga gitu ya Scorpio ya. Kalau dia ditolak, nah itu kayak dia tuh ya sedihnya sih nggak lama-lama, cuma sebentar, toh nanti juga akan bisa aku cari lagi gitu. Dan Scorpio ini suka memendam sendiri. Kalau mungkin dia sedih gitu ya,
dia pendam sendiri. Kalau misalnya dia nggak suka nih sama orang gitu ya, dia pendam, tapi dia akan tunjukkan dengan tindakan gitu loh. Misal mungkin kamu nih pacaran nih sama Scorpio, atau Scorpio punya pacar. Jadi Scorpio ini kalau misalnya pacarnya itu punya salah, kalau Scorpionya ini mungkin nggak suka dengan apa yang dilakukan pacarnya, dia nggak bisa katakan langsung gitu, dia lebih, dengan tindakan, ya mungkin dengan tidak ketemu dulu atau mungkin lebih tidak membalas chatting atau WA atau gimana gitu ya. Nah itu juga bingung ya, aneh gitu ya. Dia lebih kayak ya bukan dikatakan introvert enggak, dia kayak nggak terbuka ataupun gimana ya, mungkin pada hal-hal tertentu, begitu. Nah di situ Scorpio. Scorpio ini terkadang dia punya karismatik juga ya, dia punya karisma. Dia orang yang intinya dia sederhana sih, orangnya sederhana. Dia tidak berlebihan juga. Kalaupun dia semua orang dia sama, intinya dia nggak pilih-pilih gitu loh. Tapi kalaupun nanti ada orang yang toksik, dia bisa mengatasinya. Itu hebatnya Scorpio, ya. Dia bisa mengatasinya. Oh, ini toksik, ya aku batasi. Tapi tetap dia menunjukkan kalau dia itu ya mungkin tidak benci atau tidak suka, enggak. Dia tetap menunjukkan loyalnya dia gitu ya. Gitu. Dan Scorpio bring on a change, selalu membawa perubahan-perubahan pada dirinya sendiri ya, atau juga di lingkungan dia sendiri juga gitu ya. Mungkin dalam keluarganya, atau mungkin ada beberapa dari Scorpio yang apa kayak nih ada nih teman-teman yang kayak butuh bantuan, dia suka bantu, dia suka merubah seseorang itu, misalnya sesuatu lagi dalam mood yang jelek gitu ya, dia akan bisa membahagiakan seseorang itu. Apapun mungkin akan dilakukan. Nah intinya friendly-nya itu begitu kuat juga gitu ya Scorpio ini. Dan Scorpio ini ngomongnya sih ya ya to the point aja. Dia blak-blakan. Kalaupun dia harus mengatakan, "Oh, seseorang ini begini, seseorang itu begitu." Ya itulah dia, apa adanya. Terkadang sedikit bisa menyakitkan hati kita, begitu ya, Scorpio. Oke? Itulah Scorpio, the awakening. Dan Scorpio di sini memang terlihat dia ini sering ya mendapatkan masalah dalam hidupnya dia, mungkin dalam percintaan, dalam finansial gitu ya. Tapi dia selalu menunjukkan kalau dia itu adalah seseorang yang bisa melakukan apapun, merubah kehidupannya itu bisa. Jadi bagi teman-teman yang lagi kepoin zodiak Scorpio ya, Scorpio ini mungkin orang yang tegas, orang yang punya prinsip, orang berkarismatik ya. Dan dia ya pasti punya kekurangan juga gitu ya. Tapi kekurangannya dia ini ya pasti akan bisa di apa ya, ditutupi oleh kelebihannya dia gitu ya. Tapi ada juga sih beberapa dari Scorpio, aku juga punya teman nih Scorpio, tapi mungkin nggak semua ya, mungkin ini sisi negatifnya aja. Kalau dia punya seseorang yang dulu dia cintai gitu ya, terus akhirnya orang itu meninggalkan dia gitu, dia kayak sulit banget gitu, dia memendam, memendam rasa itu. Tapi pelan-pelan bisa akan dia lepaskan. Tapi Scorpio di sini bukan dendam, bukan, cuman intinya dia ingat gitu loh, "Oh, aku sudah baik sama kamu, aku sudah mengorbankan semuanya buat kamu, tapi balasannya apa?" Itu sih yang dipikirkan dia sebenarnya ya. Oke? Kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca di sini buat Scorpio dari kata tarot. Intinya Scorpio ini selalu punya kehidupan yang intinya berubah lah. Kalaupun nantinya dia begini, dia selalu membuat perubahan-perubahan dalam dirinya dia gitu ya. Selalu. Jadi hidupnya itu nggak monoton banget gitu ya. Itu Scorpio. Dia pengen berusaha membuat hidupnya itu lebih berwarna gitu ya. Scorpio. Makanya mungkin saat dia terpuruk pun dia akan melakukan berbagai cara untuk bisa memperbaiki kehidupannya itu. Itu Scorpio. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, dan di sini ada Emperor, Aries, ya, Cancer, Pisces, Scorpio, dan The Lover. Ada Gemini. Scorpio. Nah, di sini kamu itu seseorang yang benar-benar itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Dan aku lihat kamu itu adalah orang yang baik sebenarnya. Kamu akan orang yang suka berempati, suka memberi, suka sedekah gitu ya. Dan intinya kamu tidak takut bersedekah itu akan habis, enggak gitu loh. Mungkin kamu sedekah itu mungkin tidak hanya dengan uang, tapi mungkin dengan tenaga, dengan senyum, dengan kebaikan-kebaikan kamu, mungkin itu gitu loh. Banyak hal yang mungkin bisa kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan itu ya.
Walaupun kamu terlihat seseorang yang egois, terlihat seseorang yang mungkin, bukan egois banget ya, egois ini demi kebaikan kamu aja. Kamu orang yang tegas ya, bisa dikatakan seperti itu, tegas gitu loh. Tegas, jadi kalau kamu misalnya nggak suka itu, ya udah kamu nggak suka gitu loh. Nah, mungkin kamu akan mengatakan itu, ya. Dan kalau kamu sudah bertemu dengan seseorang yang kamu suka, kamu akan bucin banget di sini ya, Scorpio. Bucin, ya. Intinya bucinnya kamu itu ya mungkin karena ya, kamu takut kehilangannya dia, terus kamu melihat dia itu yang perfect banget gitu ya, dan kamu melihat dia adalah orang yang baik begitu ya. Makanya kamu mungkin seakan-akan mengekang dia, itu anggapan sih ya, tapi sebenarnya demi kebaikan aja. Itu yang aku lihat dari Scorpio. Di Six of Cup. Nah, di sini aku melihat ya Scorpio itu ini selalu baik kepada orang-orang yang mungkin yang sudah pernah terkoneksi dengan dia. Kalau misalnya Scorpio punya teman nih dulunya dan dia tidak akan melupakan. Kalau orang sudah berbuat baik kepada dia, dia selalu akan melupakan di sini. Bukan maksudnya itu selalu mengingat, dia tidak akan melupakan gitu loh. Itu Scorpio. Ya, tapi terkadang sedikit agak cuek juga sih Scorpio di sini ya. Nah, Scorpio, ada takdir mungkin yang pernah kamu jalani itu apa? Tentang mungkin percintaannya kamu. Karena the lover di sini pernah kamu disakiti ya dulunya. Disakiti entah itu karena ada kebohongan yang mungkin seseorang itu lakukan kepada kamu ya. Dan kebohongan itu membuat kamu merasa kayak, wah aku dibohongi, aku dikhianati, aku nggak terima gitu loh. Nah, Scorpio di sini sebenarnya ya terkadang dendamnya itu hanya sampai di situ aja. Tapi setelah dia tenang atau apa ya, kamu akan bisa uh, normal kembali gitu, imbang kembali gitu ya. Nah, itulah tentang percintaan kamu. Kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Karena aku lihat juga sih di sini kamu itu akan ketemu dengan seseorang di masa lalu ya, Scorpio. Oke. Atau memang di sini kartu The Lover ini menggambarkan kalau kamu itu yang pernah terkoneksi dengan dia, atau memang dia sudah menikah gitu ya, lalu akhirnya kembali lagi ke kamu ya. Karena aku melihat dari percintaan Scorpio di sini, kamu pernah merasakan ya hubungan kamu itu memang kayak aku katakan tadi dikhianati, atau mungkin kamu dibohongi dengan sebuah hubungan yang awalnya katanya single, ternyata dia sudah menikah. Nah, tapi di sini aku melihat mungkin bisa saja kamu dengan dia itu mirror. Dia yang sudah menikah, yang akhirnya dia akan kembali ke kamu. Di sini ada talking juga gitu loh. Seseorang ini yang mungkin sejak terpisah dari kamu, dia masih menunggu kabar dari kamu, mencari tahu tentang kamu, dia stalking kamu. Karena mungkin dia takut akan kehilangannya kamu. Makanya di sini dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang kembali ke kamu seperti kita itu mirror gitu loh. Mirrornya kebangetan nih. The Golden Mirror, di sini ada mirror juga. Intinya ada cinta yang benar-benar kayak sulit untuk dilepaskannya. Mungkin dia ini tersiksa tanpa kamu. The Lover ini ada cinta di antara kamu dengan dia, tapi cinta itu kayak ternyata dia juga sudah punya pasangan, atau dia menghadirkan orang ketiga. Tetapi dia tetap memilih kamu, ya. Karena mungkin dia tahu kamulah seseorang yang mungkin yang pantas buat dia gitu, ya. Ya mungkin satu frekuensi gitu ya, dan kekurangan kamu itu bisa dia terima dan kamu juga bisa menerima kekurangannya dia. Itu yang membuat dia merasa kayak kamu pantas untuk dia, sehingga mungkin dia bisa saja meninggalkan pasangannya tadi gitu loh ya, dan akhirnya dia kembali ke kamu. Ini yang aku rasakan ya, Scorpio. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa aku bacakan untuk Scorpio. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.